Pesen apa Mas? Saya pesen baju goreng. Kalau baju loreng besok ke rumah. Aku pesen koyote Apa itu? sing adem enak ya. Adem ya? Mengingat Malang ini akhir-akhir ini Panas ya? panas. Es kopi? Es Thai tea Es Thai tea. atau es Thai tea. Oh ya pada teh tarik tuh. Teh tarik ya? Ada. Es teh tarik sama es Thai itu bedanya. Kamu tinggal di mana terakhir-terakhir ini sama Nyonya? Iya. Jauh. Nah iya ceritain dong. Iya, perantauan. Di mana itu? Kulak Kanguru Iya, di kota mana? Di kota mana? di Melbourne. Waduh. Itu ya Little City Indonesia pancet. Pancet peduk wong Jawa ya, masih. Betul. Lah iya. Meto tetap 17-an tetap melo upacara. Lah ya itu. Melbourne lah Australia rasa Indonesia. Rasa Indonesia. Ya. Masih akhirnya ada. Oke, aku fix Thai tea. Thai tea. Oke. Ya, ini teman-teman mungkin kita kayak soleh-solihun jadinya. Solihun. Jadi kayak soleh-solihun. Ini kita lagi makan. Di sebelah kita ini adalah sebenarnya legend ini. Ada legend. Jadi mungkin generasi tahun 2000-an khususnya anak Malang pasti akan melewatkan masa mudanya itu lagu. Wih. Iya. Ya, modus ya. Lagu modusnya Bila. Pas banget ya lagu jadi style sama orang. Sebelah. Iya, bilang kawin. Apa? Cinta abadi yang terluka. Ya, album Cinta Abadi yang Terluka. Nah, jadi beliau ini Mas Asia ini makanya ya meskipun lama di Australia sih makan Indomie Tetep goleki iki nang kono. mahal ya. Enggak terlalu mahal. Enggak terlalu ya. Tapi tetep ono nang Woolworth, nang supermarket Asia ya. Iya, ya. ada. Iya. Seksinya khusus Asia. Yang orang Asia aja yang mau makan itu. Iya, Indomie. Yo, terus mungkin pas kesempatan beliau tadi ngajak ketemuan, ya tak buat konten sekalian. Iya, sekalian tak buat konten. Jadi mungkin cerita banyak, ceritanya mungkin ya apa ya? Talking about life. Talking about love, life, and Lord. Wow. Jeru. Basia kalau melihat memandang hidup itu kayak apa sih? Memandang hidup itu seperti sebuah kertas putih. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi buat dirimu tiap hari hidup itu adalah kertas putih yang siap untuk kita tulisin apa? Apa saja yang mau kita putuskan untuk kita tulis di situ. Dan mindsetnya adalah hidup ini cuma satu lembar. Kalau besok ada lembar berikutnya, ya itu peruntungan. Ya. Tapi semaksimal mungkin lembar hari ini itu ya dimaksimalkan. Jadi keren banget orang ini. Dimaksimalkan. Ini salah satu anak band yang kalau diajak ngomong dalam itu kedalaman tuh keren. Kedalaman palungnya. Asik. Terus if you are talking about love. Wow. Love ini apa ini? Maybe universal ya. Love ya. Love itu identik kalau dari perspektifku ya. Love itu lebih identik ke satu itu sacrifice, pengorbanan. Ya. Keloro. Second ya. Itu memberi. Give. Ya, give. Terus Niku datang. Iya, kita 1 lawan 1. Yo. Yang ketiga itu adalah
kesetiaan. Saya lumayan belajar agak lama itu. Loyalty, iya. Setiap kita itu, setiap cowok itu memang. Aduh, kenapa? Makanya aku gak seneng ambil orang lanang. Iya, karena anak laki-laki itu pembohong, laki-laki itu pendusta. Itu kenapa kita berdua sepakat kita nggak suka cowok. Iya, anti cowok. Terus takis ya? Takis. Terus ketika pilihan sulit ketika harus memilih untuk kurang satu, talking about Lord about God ya. Kenapa? Ya. Menurut kamu seperti apa sih? Kalau Tuhan itu di matamu seperti apa? Oke. Wah, itu pertanyaannya keren banget loh. Tuhan itu aku dibesarkan dari lingkungan yang melihat Tuhan itu bisa dari beberapa sisi. Satu sebagai yang maha, yang dipertuan Tuhan Agung, the Almighty. Ya, dia yang paling besar dan kita ini yang paling kecil. Kita ini cuma hamba. Terus yang kedua melihat Tuhan sebagai sahabat. Ya, melihat Tuhan sebagai sahabat. Yang ketiga melihat Tuhan sebagai Bapa. Gitu, Bapa. Jadi hubungan sebetulnya between father and son gitu ya. Father and son. Tapi jangan salah paham, secara kalau orang teologi itu biasanya ngomongnya bapak anak itu seperti halnya busur dan anak panah. Keduanya itu satu ikatan, satu rangkaian, tapi zatnya, spiritnya beda. Karena kita tetap hamba. Pada ujungnya kita hamba, tapi pendekatan bapak dan anak itu talking about personality. Benar. Ya, jadi kita punya ruang-ruang pribadi dengan Tuhan yang ya private. Soalnya itu journey, perjalanan. Iya. Nggak bisa ditemukan dalam satu periode waktu. Iya. Not only talking about a trip, but the journey. Ya, lebih besar dari itu. Journey. Jeru temen sih mas. Waduh. Ya harus gitu dong. Kita kan sudah di umur yang memang sudah harus menunjukkan wise-nya kan. Yo, wise-nya. Wise man sih. Iya. Terus buat seorang bahagia kabar. Ya. Itu hura-hura kita dulu ya. Band cinta monyet gitu ya. Talking about desire gitu kan. Terus ketika harus kemudian ke serious life, dirimu kan begitu dari anak band Flanela terus Rolet ya. 2000 berapa ya? 2008. Ya, 2008 terus kemudian dirimu menghilang. Terus tiba-tiba udah kabarnya di Melbourne, sudah punya family, bahkan pas nikahnya dia itu aku cuman lihat di sosmed, tapi buat aku ini anak nikah ya. itu buat aku. Terus kemudian dia jadi family man banget. Nah, aku bukan ngandeng bahwa kalau ngeband itu nggak serius ya, enggak bukan. Maksudku dari kehidupan yang entertain, yang serba woles gitu ya. Terus pada kehidupanmu yang kemudian kamu jadi profesional, terus tinggal di negeri orang yang keras gitu kan beda kalau spiritnya sama kita di daerah asal kita kan. Betul. Nah itu pikiranmu saat itu yang kemudian kamu berani untuk memutuskan aku tinggal semua urusan band-bandan, urusan entertain itu, dan kemudian ke serious life, menikah, punya anak, punya pekerjaan, itu gimana? Jadi sebenarnya itu semua bisa berjalan bersama-sama, ya baik berkeluarga, main musik atau apapun. Bahkan kalau aku lihat di Malang aja, di lingkup Malang, banyak teman-teman atau bahkan senior musisi di Malang yang bisa menjalankan itu dua-duanya dengan baik.
Ada juga yang ya salah satu harus gagal apa segala macam. Tapi idealnya sebetulnya semua itu bisa berjalan. Cuman kalau kembali ke aku pribadi, mungkin ya bisa dibilang aku dulu belum cukup bijaksana menjalani itu. Akhirnya salah satu harus jadi korban, gitu ya. Ya, tapi keluarga itu buat aku adalah apa ya, kayak first list, kayak bagian yang paling penting dalam termasuk daftar nomor 1 ya. Ya, daftar nomor 1, prioritas pertama. Priority. Terus, nah ceritanya apa ya? Ketika ngomong dengan kamu itu kan selalu bisa diajak serius, mulai zaman kita di Genesis dulu ya. Kalau ngomong serius ini orang satu ini emang serius. Makanya begitu di tengah orang itu cintanya ngomong dangkal-dangkal, beliau ini buat kata-kata cinta abadi yang terluka. Nah, cinta abadi yang terluka itu kata-katanya ya termasuk nggak umum ya hitungannya. Nggak umum saat itu, memang umur 20-an nggak umum ngomong dalam gitu itu kan. Nah. Walaupun sebetulnya itu sesuatu yang umum terjadi karena banyak orang yang semua orang adalah pelaku ya. Iya. Jadi dia cinta banget sama satu orang, tapi cuman setia gitu kan. Kita udah baper dulu. Akhirnya sepihak. Terluka deh. Dirimu main keyboard tuh berapa tahun sih? Aku main keyboard itu teko kelas 3 lah, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Dan dari keyboard itu mengantarkan dia untuk tahu banyak hal. Mengantarkannya ke many place, many experience, many love. Karena bagaimanapun too much love will kill you. Jadi memang kita harus memutuskan, akhirnya ya kita cuma memilih satu cinta. Ya, satu perempuan dalam hidup kita, ya kita memutuskan untuk menua bersama itu kan. Betul. Itu the best part tuh, menua bersama. Iya, menua bersama itu best part. Ya kayak like our family lah. Like our parents. Ya. Karena di rumah ya aku melihat sosok bapak ibuku yang mereka fight dari zaman lama sebelum aku lahir ya. Sampai sekarang aku lihat sendiri mereka sedang menjalani masa tuanya bersama-sama. Dan itu kita pengen kayak gitu ya. Ya. Ya, apalagi bagian yang ketika bapakku sakit terus ibuku ngerawat itu, mandanku aku. Ya. Ya kita semua gitu ya. Kita selalu akhirnya kalau di umur kita sekarang itu kita selalu mikirnya nanti kalau kita tua kita pengennya kayak bapak itu ya, pas sakit ibu itu ngerawat dengan segenap cinta sayang. Moga-moga kita kayak gitu. Amin. Seruput bisa mie. Mie yang mengangemkan. Indomie. Terus rezeki banget ya. Pas Planela umur 20 tahun, pas dirimu ada formasi awal. Keren ya, kayak Tuhan nganternya keren ya. Keren banget. Tuhan tuh selalu meletakkan kita pada saat yang tepat. Iya. Tepat menurut waktu Tuhan loh. Bukan waktu manusia. Iya, waktu Tuhan. Bukan rekayasa manusia. Jadi termasuk kayak kita ketemu sekarang ini, beliau tuh beberapa hari yang lalu katanya mimpiin saya gitu. Random. Bener banget. Random dan tiba-tiba mimpiin yang keluar mukaku ya. Ya, jadi tak ceritanya ya. Ya, oke. Aku tuh mimpi pergi ke toko yang di Kidul Dalam. Masuk ke toko itu, lihat, masuk ke dalam, terus sampai di kasirnya sebelah kanan. Iya, padahal kan dulu kamu nggak tahu kalau kasir berubah, itu kan nggak tahu. Itu kerennya, tiba-tiba dia tahu loh, kasir kanan loh. Iya, sekarang kanan. Dulu kan enggak. Iya. Nah, iya. Terus aku noleh ke kanan, nggak sampai. Tapi pada saat itu aku kita nggak ada ngomong apapun.
tole-tolean dok mek ngene tok wis ngerti. Habis itu aku lupa. Aku bangun aku lupa aja. Ceritanya gimana? Berapa hari kemudian baru aku inget tuh, aku kemarin mimpi apa? Coba tak inget-inget, baru aku beneran. Dan aku nyapa dirimu pas sama Pendi keluar di 11-12. Iya. Gitu. Iya. Akhirnya aku orang ini emang kita nggak terlalu banyak ngomong, tapi aku sama dia tuh kayak punya kedekatan gitu. Orang ini memang pemikir, perfeksionis. Loyalis, tapi bukan komunis. Opo aja lagi di komunis no. Agel bisa agel. Aku selalu berharap kok bahwa dia itu suatu saat akan balik ke Malang dan anaknya gede bukan di Australia gitu, di Malang. Biar dia tahu Malang. Biar tahu kalau dia Aremania gitu kan. Aremanita gitu. Jadi aku juga gitu dulu mimpinya. Dan kenyataan aku bisa nganterin anakku ke stadion lihat bola. Wah, itu aku yang belum. Iya nanti pastikan. Kalau nonton basket udah. Kalau nonton bola belum. Ya beliau ini adalah pemain basket yang lumayan. Klub apa? Oh enggak, aku SMA Wolu bisa. SMA 8 itu apa jenengnya? OBBS. Jadi beliau ini adalah salah satu pemain basket yang dikagumi wanita-wanita khususnya SMA 8. Tapi aku bagian instru tapi. Iya. Enggak tahu latihan. Ya, tapi saat itu beliau ini termasuk pemain yang mungkin karena kamu pemain musik ya mungkin ya. Yang bikin mereka itu ke kamu itu beda gitu. Seangkatanmu. Siapa sih? Kalian itu maksudnya siapa ya? Iya, yang itulah nggak berani detail. Karena kebetulan SMA 8 itu zaman kita itu adalah tempat paling keren untuk start ketika kita balapan liar. Iya. Kalau sekarang baru start paling nabrak mikro lah. Iya. Nggak bisa sekarang. Kalau dulu memang SMA 8 itu tempat untuk start balap liar paling keren di Malang. Tiap sore itu wajib. Tiap sore wajib dia. Dan kita kehilangan itu momen itu sih. Tapi beruntung banget anak-anak zaman kita ya masih bisa nemuin jalan sepi. Dapetin semua lah. Dia dapetin semua. Nah terus sampai hari ini seseorang yang mungkin jadi inspirasimu siapa? Jadi inspirasiku orang-orang terdekat lah. Semua buatmu menginspirasi ya? Ya. Kalau yang banyak sih yang jadi inspirasi. Ya, tapi bisa dibilang bapak ibuku tuh jadi inspirasi juga. Sama. Abang-abangku juga. Mulai ya Bang Niko, Bang Came, Bang Toto, Bang David ya, terus ada Bang Subu, Bang Jaya, itu semua jadi inspirasi. Teman-teman lingkungan termasuk Bang Fani, Totem. Ya, Bang Fani Totem. Termasuk yang sekarang sudah nggak gondrong lagi. Iya, saya agak kecewa ini gondrongannya. Mestinya Doi itu tetap gondrong. Terakhir ketemu di toko beliau lagi ngambil baju. Kok nggak botak ya? Diem aja. Ya. Ini Gajah Madanya hilang gitu. Iya, karena beliau tuh panjang terus agak berombak ya. Iya. Itu kan kayak Gajah Mada banget. Ya, kayak patih banget ya. Dan sekarang hilang rambut itu. Iya. Gak apa-apa sih. Legend sebenarnya. Ampun banget. Salah hormat. Jadi ya cerita kita itu lucu. Kita itu tumbuh bareng di sebuah kota yang aku bilang boys banget. Iya. Malang tuh boys banget. Boil pos kayak Taban Bal sama Ampus Bon. Aku nikmatin banget ini. Plus Thai tea. Aku tubruk Arabica. Thai tea-nya ini jujur ya, susunya nggak terlalu manis. Ya. Pas. Terus after taste-nya ada tea-nya itu. Tea-nya nggak hilang ya. Ya itu
makanya aku tuh betah di sini soalnya makanannya enak, terus dasarnya memang kita gede di jalan ya. Iya. Jadi kalau nggak ada suara mobil kayak di pinggir jalan tuh kayak kita kayak belum berasa hidup gitu. Iya. Tapi aku akhir-akhir ini lagi pengen nyepi. Aku pengen camping. Ngejak Yara ini kok tepat-tepat terus, tapi aku pengen camping ndek-ndekan loh. Kalau deket kamu ke Bedengan. Bedengan memang Bedengan. Ya udah kita nanti kita ke Bedengan. Eksekusi. Siap. Oh ya benar. Terus penduduk sana itu kan aku banyak kenal dan kopinya enak. Ada kopi jeruk, kalau sudah kopi jeruk. Kopi jeruk aku belum tahu. Ya, itu kopi jeruk itu kopi khasnya. Kalau mereka kan desanya, kalau tempatnya namanya Bedengan, kalau desanya kan namanya Selorejo. Tempatnya jeruk, terus ada kopi di situ enak. Nanti, iya sekarang di Bedengannya sudah ada. Ya kopi kali namanya ya. Nanti tak tag juga kopi kali. Nanti Mas Gracia Kaban, keyboardisnya Flanela akan menghabiskan waktu yang kopi jeruk di Bedengan. Aku kemarin itu berapa hari yang lalu kesini. Soalnya ibuku kangen suara air sungai. Jadi aku bawa mobil itu tak parkir persis di tepi sungai. Dan sungainya bersih. Bersih. Itu keren ya. Kecek wes itu. Iya ya. Itu kan ngilangin stres banget ya. Oh iya. Buat ibu, buat orang sepuh itu suara air itu barang mahal kalau sekarang. Kalau tengah kota nggak ada. Ya mungkin terakhir nih kita di obrolan saat ini kasih quote dong buat teman-teman yang anak-anak milenial yang masih ngikutin Flanela Band. Kan bagaimanapun mereka ngefans sama kamu dan mereka akan ikut the role modelnya kan. Ada quotes nggak buat mereka? Ini quotes atau apa nih? Quotes lah. Apa numpang promo? Oh iya, numpang promo juga boleh. Boleh semua. Iya, boleh semua. Kalau quotes itu sebenarnya quotes itu standar ya. Ya tetap berkarya, bla 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 bla. Tapi aku kasih tahu satu. Aku itu salah satu inspirasiku ini wong sebelahku iki. Ini beliau ini jadi saksi mulai aku jadi anak muda yang gitu ya, segala kedangkalannya sampai kemudian aku benar-benar menghadapi hidup dengan cara ya seperti kamu tahu lah. Aku tuh di Malang, masuk Malang kali ini, aku melihat banyak perubahan. Dan aku melihat banyak orang-orang yang aku lihat dulu itu sekarang sudah berubah gitu. Aku melihat, wow, orang-orang ini punya energinya luar biasa. Iya. Ya. Energi positif loh ya maksudnya. Positif dong, energi positif. Kemarin aku dapat kesempatan nongkrong sama Mas Oneng. Oneng Sidarta. Ya, itu keren banget energinya. Iya. Terus aku sempat nongkrong sama Bang Fani. Termasuk ketemu Kidnap juga. Terus aku sempat nongkrong sama Wokim. Dia sekarang di Grand Permata Cinta, salah. Terus, masih banyak orang lagi nggak bisa aku sebutin banyak. Tapi yang paling keren sekarang aku ketemu sama sampean. Sampean tuh punya energi itu luar biasa. Aku lihat delok. Walaupun aku di OSI sana kan juga kadang-kadang di Facebook kan lihat, wong iki rek gendeng wis tekan kene, wis terbiasa mbek wong iki. Ya minimal berarti kan bukti bahwa kita mulai muda di lingkungan yang nggak salah. Nggak salah lingkungan. Walaupun kesannya salah ya. Kesannya di awal itu salah. Bahwa kita berproses bareng. Dari beliau ini jadi musisi ya nggak nanggung. Pernah jadi musisi nasional tapi tinggal jadi seorang profesional di Australia gitu. Dan itu buat aku nggak gampang. Dan itu juga bisa jadi inspirasi. Berarti kan kita masa mudanya nggak salah asuhan kan? Nggak. Selamat ya. Iya, selamat. Iya. Itu apa namanya? Anugerah. Ya anugerah Tuhan ya. Karena kalau ingat-ingat dulu, kayaknya nggak jadi orang. Iya. Sing mati oke, sing bisa oke. Waduh. Mati sembarang kali ya, corone macam-macam. Matinya macam-macam.
Tapi ya kalau masih diberi kesempatan sampai hari ini ya itu bukti bahwa kita ya di akhir hidup kita itu kita menginspirasi orang. Itu orang yang bisa ngasih tahu ke kita ya. Kita kan orang yang bisa ngasih statement itu ke kita ya. Oh, sampai menginspirasi aku. Inspirasi ya, apa yang aku bisa, karena aku bisanya mendaur sampah gitu ya aku menginspirasi dengan itu. Dan itu keren banget. Alhamdulillah. Itu keren banget. Dan dirimu juga keren. Beliau ini jadi musisi yang nggak nanggung. Begitu harus jadi seseorang profesional, terus kemudian speknya di Australia yang kulturnya beda sama kita, beliau survive, dan berarti itu menunjukkan kekuatan karakter beliau gitu. Kalau orang nggak layak ya not qualified enough to stay in there ya nggak mungkin survive. Dan beliau ini survive di Australia. Tapi saya tetap selalu berdoa bahwa saat kita tua itu beliau ini di Malang aja. Asik. Di kota Malang. Habiskan masa tua di Malang. Aku kalau sampai tadi ngomong gitu aku inget abangku dulu, aku pernah ngobrol sama abangku yang nomor 3, David. Kok di Malang kan Malek Kamek. Waktu itu dia ngasih quote gini, dia ngobrol-ngobrol ringan aja. Bas adewe iki lah tatak kan arek. Tatak banget. Keluarganya tatak banget. Pokoknya ono geger-geger kini lah seneng dewe ya arep dewe kan. Wis nuwisro arep dewe kowe kan. Nah, sekarang ini energi yang sama tapi dialokasikan ke lapangan yang berbeda. Betul. Tatak butuh tatak ngantemi arek tapi tatak ngadepin hidup. Ya. Gitu. Iya, emang kita nggak pernah pengecut ya. Beliau ini udah jadi artis loh, masih berantem di jalan loh mau. Acara. Haji. Aduh. Itu blind. Iya blind, temen nanya dari DWP ya. Aku pikirannya pas baru balik ke Malang. Aku putar balik di pesawat agak kesana dikit. Apa level. Putar balik di situ karena aku pakai Ford Everest ya. Gede, panjang. Ya. Jadi aku ambil haluan dulu. Ambil haluan baru mau masuk gini kan putar balik. Pas aku ambil haluan ini celahku tuh diambil orang gini. Padahal aku udah rating, udah pelan. Ya salah-salah lah. Iya, diambil ini. Aduh, gemes aku. Aku ya pas lagi gemes loh. Tak buka jendela aku, gentenan rek. Terus orangnya tuh ngerti, dia sadar kok dia salah, terus dia minta maaf, dan aku yang langsung oh iya pada minta maaf, tapi aku boleh dikasih kesempatan muter. Nggak taunya orang arek parkiran mau maju nangar, nah aku di sana ini pak. Aduh, langsung aku yang sekarang di perempatan itu umpamanya orang langsung gini langsung apa itu kan waktu sopan banget kita sekarang ya. Sopan ya. Harus sopan. Kalau dulu kita sudah langsung mukul itu. Angkut. Langsung diangkut orang. Kalau kita sekarang kita harus berubah. Itu kalau tahu Arsan nggak diajak ngambek dia. Oh iya. Kan ulang tahun dewe. Oh iya. Jadi kalau dulu itu kalau ada yang berantem pasti kayak pesta ulang tahun. Iya. Jadi kalau nggak diajakin nyerbu orang, berarti kayak orang pesta ulang tahun nggak diundang. Iya, betul. Padahal kan selalu di undangan ulang tahun itu ada tiada kesan tanpa kehadiranmu. Itu satu genesis ngambek semua iya, lagi. Benar. Kacau. Keren. Iku dulu 20 tahun ya. Iya, 20 tahun. Iya, Pak. Iya, nggak terasa kita udah tua. Aduh, oh, tapi kita tetap kok umur kita 30. Amin. Katanya umur kita 30. Karena nanti penghuni surga itu nggak tua nggak muda, jadi umurnya 30 dan kita spiritnya kayak penghuni surga yang umurnya stop di 30 aja. Itu bagus banget gitu. Kan ditanya nanti di surga itu orang-orang tuh umurnya berapa? Semuanya tidak tua, tidak muda. Jadi kan 30-an. 30-an. Berarti spirit kita sebenarnya itu clue dari Tuhan mungkin. Bahwa spirit kita sebenarnya harus meskipun kita tambah tua, spirit kita tetap 30-an. Iya, berarti buat orang-orang tua sekarang berspirit lah seperti orang 30-an.
Mungkin itu ya teman-teman. Saya Taufik Saguanto bersama Mr. Basya Kaban. Salah satu keyboardis nasional untuk lagu-lagu melo. Lagu-lagu melo. Iya. Ya moga-moga sampai hari ini kita tetap bisa menginspirasi generasi. Karena dulu kita adalah salah satu pengacau mungkin ya di generasi kita. Pengacau generasi ya. Pengacau generasi dan kita sekarang akan menginspirasi generasi. Fair enough ya. Iya loh. Terima kasih semua. Thank you. Bye bye. Thank you mas. Mantap. Boys. Wente boys. Enggak ente yang boys.